Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Al-Yutubiyah, khususnya pemirsa channel Kajianmu Magelang. Hari ini saya berada di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Muntilan yang berada di Carian, Ngondosuli, Muntilan. Satu dari 11 Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang yang sedang berkembang dan sengaja untuk dikembangkan agar maksimal. Siap untuk mendidik anak didik untuk menjadi muslim, mukmin dan muhsin yang berkemajuan. Tokoh yang saat ini akan kita angkat adalah Profesor Abdul Qahar Mudzakkir, seorang pendidik yang memang pejuang pendidikan dari Kota Gede, Yogyakarta. Abdul Qahar Mudzakkir, nama aslinya adalah Abdul Qahar, dari lahir di Boharen, Kota Gede. Bapaknya adalah seorang ahli agama, Kiai Mudzakkir, tapi lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai seorang saudagar yang memang dermawan dari Kota Gede. Abdul Qahar Mudzakkir, sehingga sering kemudian disingkat AKM, itu lahir dari kalangan elit keagamaan di Yogyakarta. Nah, panjang usianya sampai dengan 66 tahun. Lahir tahun 1907. Ketika sebelum Indonesia merdeka, beliau lebih dikenal sebagai seorang aktivis pergerakan, seorang pejuang, dan seorang politisi. Tapi begitu Indonesia merdeka, beliau memfokuskan diri di bidang pendidikan. Dan beliau sempat dan merintis Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Sempat menjadi rektor selama 15 tahun dan kemudian menjadi dekan selama 13 tahun. Berikut ini 5 fakta sejarah tentang Profesor Abdul Qahar Mudzakkir. Fakta yang pertama, beliau mengikuti pergaulan internasional saat kuliah di Mesir. Jadi Abdul Qahar Mudzakkir ini selulus SLTA di Indonesia, kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir selama 6 tahun. Kemudian selama 4 tahun beliau mendalami di Universitas Darul Ulum Mesir juga, kaitannya dengan kurikulum. Nah, sewaktu beliau menjadi mahasiswa di Mesir, beliau sempat berhubungan dengan mahasiswa-mahasiswa dari banyak negara, dan sama-sama mereka sedang memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Pada awal
abad ke-20 itu. Sehingga beliau kemudian bersama-sama rekan mahasiswa tapi juga pejuang-pejuang kemerdekaan di masing-masing negara, baik dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Asia, beliau seolah-olah berperan semacam sebagai menteri luar negeri yang mencoba untuk memikirkan bagaimana memerdekakan bangsa dari banyak negara yang saat itu belum merdeka. Nah, pengalaman itu akan menjadikan beliau memanfaatkannya sewaktu beliau memimpin UII, tapi juga sesekali beliau karena terkait dengan lembaga internasional semacam OKI, Organisasi Kerjasama Islam Internasional, beliau memanfaatkan itu. Kemudian fakta yang kedua, beliau berkhidmat di Muhammadiyah. Sepulang dari ikut pendidikan di Mesir, beliau mengabdikan diri di Muhammadiyah, menjadi guru Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1938 sampai dengan 1942, beliau diamanai menjadi direktur asrama Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, lembaga perkaderan warisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Hal itu tepat sekali karena beliau sewaktu menjadi mahasiswa di Universitas Darul Ulum Mesir itu memang mendalami kurikulum dan kemudian berkaitan juga dengan muatan yang tidak tampak, hidden kurikulum. Sehingga beliau menjadi direktur asrama itu tepat sekali. Mungkin layak untuk diteliti berkaitan dengan apa pengaruh model pendidikan Mesir terhadap pendidikan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta misalnya, semacam itu. Nah, itu layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang diteliti. Fakta yang ketiga, beliau memukul meja saat sidang BPUPKI. Ini peristiwa yang fenomenal. Jadi tahun 1944-1945 beliau ikut menjadi anggota BPUPKI yang membicarakan, menyiapkan platform negara Republik Indonesia. Nah, pada saat itu pembicaraan tentang dasar negara Indonesia sempat berputar-putar. Dan secara spontan beliau kemudian tiba-tiba memukul meja. Sehingga kemudian pimpinan sidang pada waktu itu mau tidak mau jadi kaget dan kemudian meneruskan pembicaraan sampai dengan selesai. Sehingga kemudian terumuskan kaitannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, juga pembukaan dan lain-lain semuanya. Ini fakta yang ketiga. Kemudian fakta yang keempat, Profesor AKM menjadi perintis dan rektor UII yang pertama. Nah, memilih tempat di kantor imigrasi pusat Jakarta, tahun 1945 diresmikan Sekolah Tinggi Islam STI, nama pada waktu itu dengan rektor magnificusnya Profesor Abdul Kahar Mudzakkir, AKM. Saat ibu kota negara Indonesia berpindah dari Jakarta ke Jogja, maka STI, Sekolah Tinggi Islam, mau tidak mau kemudian ikut di Jogja. Nah, di Yogyakarta kampusnya sempat berpindah-pindah, sempat di Kepatihan Kraton, sempat di beberapa tempat yang lain menyewa. Dan penuh dengan perjuangan pada saat itu karena keinginan dan cita-cita yang mulia, mencetak sarjana muslim yang siap mengisi dan membangun negara RI dengan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sungguh tidak ringan perjuangan perintisan itu, sehingga berubah pula nama dari STI menjadi Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, dan Profesor
Abdul Qahar Muzakir menjadi rektor sejak tahun 45 sampai dengan tahun 60. Kemudian beliau setelah tahun 60 itu dipercaya menjadi dekan Fakultas Hukum. Tidak sungkan-sungkan beliau dari 1960 sampai dengan 1973. Kemudian fakta yang kelima, yang terakhir, pendidik dan intelektual pendidikan dari Kota Gede. Ya, tahun 1957 karena aktivitas beliau di Muhammadiyah, di pendidikan utamanya, bersama rekan-rekannya, tim beliau dipercaya untuk merintis Akademi Tabligh Muhammadiyah (ATM) yang secara periodik lembaga ini mendidik dan meluluskan tenaga pendakwah yang handal dan cukup ditunggu oleh masyarakat. Nah, lembaga inilah yang kemudian hari berkembang terus saja dan dikenal sebagai Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Akhirnya menjadi itu. Nah, tampaknya kehidupan Profesor Abdul Qahar Muzakir memang born to educate, lahir untuk menjadi pendidik, born to teach, untuk mulang. Dan itu tampak sekali apabila kita jumlahkan beliau cukup serius di bidang pendidikan sewaktu di Madrasah Mu'alimin 4 tahun, di UII 28 tahun, kemudian di Akademi Tabligh Muhammadiyah selama 4 tahun. Kalau kita jumlahkan semuanya 36 tahun. Lebih dari separuh usia beliau yang hanya 66 tahun. Nah, ada sebuah film judulnya Mentari dari Bokharen tentang riwayat beliau. Menarik karena nama Bokharen. Bokharen itu asalnya dari Bukhari. Jadi perkampungan di Kota Gede itu dikenal sebagai kampung santri yang memang suka mengkaji ajaran agama Islam. Salah satunya adalah kitab hadis Bukhari, sehingga tempat itu disebut sebagai Bokharen. Nah, beliau ibaratnya adalah mentari dari Bokharen, sempat sampai dengan ke Mesir, tapi kembali kemudian ke Kota Gede dan wafat di sana selama 66 tahun. Beliau tipe orang yang tidak bisa berhenti tanpa kegiatan. Beliau terus saja semacam itu. Sehingga kalau dijumlahkan kesungguhan beliau lebih-lebih di pendidikan formal ditambah dengan pendidikan informal dan non formal bukan main. Beliau sungguh merupakan intelektual dan pendidik dari Kota Gede yang perjalanan hidupnya layak betul untuk menjadi inspirasi bagi pendidik dan juga pejuang di Muhammadiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.